meleleh air mata darah, tak akan balik masa lalu. Penyesalan yang sangat dalam, tak dapat dijemput balik pulang. Betapa kurang ajarnya kita di hadapan Allah. Kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, juga ada dalam kitab Sahih Muslim. Maka ulama punya istilah khusus, muttafaqun alaih. Ayyul amal ahabbu ilallah? Apa amal yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, pertanyaan orang yang cerdas. Di mana letak cerdasnya? Dia tak bertanya amal itu apa saja, tapi dia bertanya amal itu semua orang tahu banyak. Ada puasa sunat, ada zikir, ada baca Quran, ada menyantuni anak yatim, ada bangun masjid, ada tahajud malam. Di antara amal yang sedemikian banyak ini, kalau aku ingin mendekatkan diriku kepada Allah Ta'ala dengan amal soleh, jelas alladzi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati, wal hayata, dia yang menciptakan hidup, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah membuat hidup, buat mati. Ada yang pagi ini menangis baru saja lahir, tapi ada juga yang baru saja ditangisi karena meregang nyawa, meninggal di rumah sakit. Untuk apa dibuat Allah? Ada hidup, ada mati, ada lahir, ada meninggal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk diuji siapa yang paling baik amalnya. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu rugi. Bapak ibu saya rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, amal. Tapi Al-Quran tak ada menyebutkan secara eksplisit, secara detail di antara amal-amal yang banyak ini mana yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, as-salatu ala waqtiha, salat di atas waktunya. Dalam riwayat lain dikatakan as-salatu fi awwali waqtiha. Itu dia penjelasannya. As-salatu fi awwali, salat di awal waktu. Apa perbuatan yang paling ringan? Meninggalkan salat. Sekarang orang ringan saja. Kalau wali kota mengundang, datang jam 12, jam 11.30 sudah duduk di situ. Tapi kalau panggilan Allah Ta'ala, hayya 'alas salah, panjang lagi waktunya, sampai 13:14, pukul 3:14 masih ada lagi terbentang. Begitu banyak orang yang menunda ditunda sampai ke ujung-ujung sholat. Maka sesungguhnya orang yang menunda sholat itu bukan saja sekedar melalaikan suatu perbuatan yang agung dan mulia, tapi juga dia sudah termasuk dalam golongan fawailun, celaka, lil musallin, bagi orang yang sholat. Celaka bukan orang tak sholat. Fawailun lil musallin, celaka bagi orang yang sholat. Kalau orang yang sholat saja celaka, apalagi yang tak sholat. Perbuatan yang agung dan mulia, intizarus salah, menunggu sholat. Ada yang megang Quran, ada yang megang tasbih. Intizarus salah, menunggu sholat. Yang satu megang Quran, yang satu megang tasbih, yang satu megang HP. Ini bapak ni main-main HP pula di masjid. Setelah didekati, astagfirullah, rupanya membaca Quran digital. Yang sebelah itu tak baca Quran, tapi dia mendengarkan. Wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan, fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, diam, la'allakum turhamun, kamu dapat rahmat. Yang membaca dapat rahmat, yang mendengar dapat rahmat. Wa nunazzilu minal Quran, kami turun Al-Quran, ma huwa syifa, penyembuh hati yang luka, penyembuh pelipur lara, penyembuh hati yang sempit. Tidak ada obat lain kecuali koneksi dengan Allah diperbaiki. Putus hubungan dengan listrik, susah hati kita. Putus hubungan dengan kawan sahabat, galau, kacau. Bagaimana dengan putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka orang sekarang banyak yang sudah memutuskan antara makhluk dengan khaliq.
makhluk yang diciptakan, Khalik yang menciptakan. Tak boleh putus kontak. Ketika putus hubungan, disitulah puncak daripada kehancuran. Datanglah iblis, datanglah setan, datanglah hantu, datanglah segala yang mengganggu. Kenapa? Karena putus hubungan. Makanya satu-satunya agama di dunia ini yang mengajarkan tak pernah putus hubungan dalam pergeseran waktu adalah agama Islam. Enak saja orang sekarang meninggalkan sholat. Padahal apa kata Nabi? Man tarakas salata muta'ammidan, siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, faqad kafara, maka kafirlah dia. Jihar nyata. Apa maknanya? Dalam Islam itu ikatan MOU, Memorandum of Understanding, antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Anakku, ayah nampaknya tak lama lagi akan meregang nyawa sakaratul maut. Aku akan mati, nak. Pesanku cuma satu kepada engkau. Apa itu ya? Jangan kau tinggalkan sholat. Yang kedua, apa lagi? Qultu, aku berkata, kata Abdullah bin Mas'ud dalam hadisnya kita kaji. Qultu, aku berkata kepada Nabi, summa ayyu, apa lagi ya Rasulullah? Tadi yang pertama kau katakan sholat berjamaah, ya, sholat di awal waktu, ya. Yang kedua apa ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Birrul walidain, berbuat baik. Kita selalu mengatakan berbakti walidaini, kepada kedua orang tua. Kenapa tidak disebutkan berbuat baik kepada anak? Kenapa tak disebutkan berbuat baik pada istri? Karena semua suami pasti sayang sama istri, karena ada yang akan diharapkannya dari istrinya itu. Cintanya, cantiknya, mesranya, perhatiannya. Ada sesuatu yang diinginkannya di masa akan datang. Kenapa tak dikatakan buat baik pada anak? Karena orang pasti sayang pada anak. Bapak sayang betul bapak sama anak bapak. Iya Pak Ustaz, ini investasi dunia akhirat saya. Ada harapan ke depan. Sedangkan orang tua masa lalu. Orang tua itu masa lalu. Itu siapa orang tua saya? Apa budi baiknya? Dia pernah mengandung saya, dia pernah menyusukan saya, dia pernah membesarkan saya. Pernah dulu 39 tahun yang lalu. Hari ini tinggal tuanya saja. Apa yang kita harapkan dari dia? Tak ada. Maka Allah pesankan kepada kita langsung, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah wajibkan kalian menyembah kepada Allah saja. Setelah Allah langsung wabil walidaini ihsana. Habis Allah langsung orang tua. Tidak ada garis pembatas antara Allah dan orang tua. Makanya dikatakan ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah, cintanya Allah, kasih sayangnya Allah fi ridal walidain, ada pada ridho orang tua. Murka Allah di mana letaknya? Wasuhtullah, murka Allah fi suhutil walidain, juga ada pada murka kedua orang tua. Kenapa bapak menangis terisak-isak sampai begitu hebatnya, padahal bapak orang yang tegar, orang yang kuat? Tak ada guna bapak mengaji sampai tak bisa menerima takdir. Itu orang tua meninggal, lepaskan saja Pak, umurnya sudah sampai, dia sudah tua. Kenapa bapak menangis? Pak Ustadz, saya nangis bukan karena mak saya ini mati. Lalu yang bapak tangisi apa? Yang ku tangiskan ini tiket ke surgaku sudah habis. Betul, janji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dunia boleh berganti, zaman boleh berubah, masa boleh berputar, tapi isi dunia ini tetap ada dua. Orang baik, orang tak baik. Orang berbakti pada orang tua, orang durhaka, kerak neraka jahanam tempatnya. Menangis, meraung, mencakar dinding, tak ada guna penyesalan. Pikir dulu pendapatan, sesal di akhir tiada berguna. Kalau masih ada nyawanya, masih lagi dia hidup bersama kita, cium tangannya, peluk erat tubuhnya, apa yang diinginkannya, maka jagalah sebaik-baiknya. Karena kata Nabi, birrul walidain. Ya Rasulullah, ya uktutibtu, namaku sudah tercatat sebagai orang yang ikut perang jihad. Aku ingin masuk surga dengan jihad. Kenapa? Karena kalau aku mati fisabilillah, aku tidak akan merasakan sakratul maut, melainkan hanya seperti cubitan pada kulit. Aku ingin tidak merasakan azab kubur, karena tiap hari aku sudah berdoa, Allahumma inni a'udzubika min azab jahannam wa min azabil qabri.
Aku ingin supaya tidak merasakan hisab, karena aku takut segala amalku ditimbang. Aku ingin dapat 3, tak merasakan sakratul maut, tak merasakan azab kubur, tak merasakan hisab. Izinkan aku perang jihad fisabilillah. Apa kata Nabi? Alaka min ummin, emakmu masih hidup? Emakmu masih hidup? Masih ya Rasulullah. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus tapak kakinya, surga berada di hadapan. Saya tak bisa Pak Ustaz dengan keterbatasan saya, ngurus istri lagi, ngurus anak lagi, ngurus kantor lagi, ngurus kerja lagi, ngurus karyawan lagi. Saya berangkat pagi, saya harus pulang, orang tua ini saya tak bisa. Maka kita dengan segala keterbatasan kita masih bisa berbuat. Jangan sampai di akhir hayat kita akan menerima azab sebelum azab neraka jahanam. Orang yang minum khamar bisa jadi di dunia dia sehat walafiat, azabnya ditunda di akhirat. Orang yang makan riba bisa jadi di dunia dia kaya raya, azabnya ditunda di akhirat. Tapi ada azab di dunia pasti dapat, di akhirat pasti dapat. Dosa apa itu? Durhaka pada orang tua. Orang yang durhaka pada orang tua, dosanya diazab 2 kali. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Jauh berjalan banyak ditengok, lama hidup banyak dirasa. Saya sudah banyak melihat orang-orang yang durhaka di masa muda, maka merasakan azabnya di hari tua. Dulu tuh Pak Ustaz sama orang tuanya begini-begini, makanya di hari tuanya anak-anaknya pun memperlakukan dia macam itu. Oh, rasakan. Apakah kalau sudah dapat di dunia azabnya, di akhirat nanti tak dapat lagi? Dapat lagi. Oh, kalau begitu Allah tak adil. Orang yang minum khamar di akhirat ada, orang yang makan riba di akhirat saja. Kenapa dia di dunia dapat, di akhirat dapat? Begitulah kerasnya azab, karena dia menyia-nyiakan orang tua. Di dunia dapat, di akhirat dapat. Di dunia dapat, di akhirat kita dapat lebih. Itu yang di dunia itu DP-nya. Nanti di akhirat baru completely sempurna. Nanti di akhirat kau akan merasakan azab akibat durhaka kepada orang tua. Uququl walidain. Hal adullukum ala akbaril kabair? Maukah kalian kutunjukkan dosa terbesar di antara dosa besar? Sahabat bertanya, "Na'am." Ya, apa dosa paling besar ya Rasulullah? Asyirku, syirik. Yang kedua ya Rasulullah, uququl walidain, durhaka pada orang tua. Yang ketiga ya Rasulullah, syahadatu zur, memberikan kesaksian palsu. Dosa terbesar. Sedangkan yang kita kaji kali ini 3. Apa amal yang paling hebat, paling dicintai Allah? As-salatu ala waqtiha. Yang kedua, birrul walidain. Tengok, pandang, lihat korelasi antara 2 hadis yang berbeda tapi ada kesamaan. Pertama, syirik yang paling dimurkai, yang paling dicintai salat. Salat lawannya syirik. Yang kedua, durhaka pada orang tua, yang paling dicintai Allah adalah bakti pada orang tua. Tolak durhaka dengan bakti pada orang tua. Yang sudah meninggal dunia, meleleh air mata darah, tak akan balik masa lalu. Penyesalan yang sangat dalam, tak dapat dijemput balik pulang. Jadi bagaimana caranya Pak Ustaz? Pembebasan tanah masjid semeter 500.000. Pak Ketua Masjid, saya 10 meter 5 juta untuk almarhumah emakku sampai. Begitulah cara. Ya Rasulullah, ya Ummi, amak saya matat meninggal. Mak saya meninggal. Apa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah? Anha, bukan untuk saya, anha untuk dia. Bolehkah saya bersedekah, pahalanya saya niatkan? Kata Nabi, tasaddaq, bersedekah. Menghilangkan hati yang sedih, pelipur lara, melapangkan kekesalan di masa lalu. Banyak-banyak bersedekah untuk almarhumah sampai. Sekarang orang tak lagi menganggap ibu itu sebagai tempat keramat. Doamu tak dikabulkan Allah, belum tentu dikabulkan Allah. Tapi ada doa yang pasti, mintalah doa kepada dia. Sebelum pergi jauh, mak, aku kan pergi jauh, nih doakan aku sehat. Andai aku mati, matikan aku dalam husnul khatimah. Akan kudoakan engkau sampai akhir hayatku. Doa ibu itulah yang menyertai banyak di antara bapak ibu ini. Suksesnya di mana? Di ujung lidah seorang ibu. Jangan sia-siakan orang tua kita. Ustaz tadi ibu saja. Ayah macam mana? Ayah penting. Tapi Nabi mengatakan 3 kali, ummuka, summa man ummuka, summa man ummuka, summa man abuka. Berapa kali dia tak jadi solat duha gara-gara kita? Berapa kali dia tak tahajud malam gara-gara tangis pekik, tangis ratap kita? Berapa kali dia puasa? Yang jelas-jelas dia tak puasa 90 hari gara-gara kita. 30 hari dia tak puasa karena kita dalam perutnya.
30 hari lagi dia tak puasa karena kita menyusukan tahun pertama. 30 hari lagi dia tak puasa karena kita menyusu tahun kedua. Di tahun ketiga, tahun keempat dia mau mengganti qada puasa, lahir pula adik kita. Di hari tua ini dia mau puasa, kita titipkan pula anak kita ke rumah dia. Betapa kurang ajarnya kita di hadapan Allah. Dia tak pernah marah. Mak, jaga sekejap ya mak, aku mau pergi. Iyalah, aku sayang cucuku ini. Tapi kita sudah membiarkan dia tanpa ibadah mahlah. Tak sempat dia dulu baca Quran karena anak tu do re mi fa sol la si do langsung pamil itu. Sekarang dia di tuanya dilapangkanlah dia, bawa dia ke masjid. Mau iktikaf ke mana? Iktikaf ke Rahman, iktikaf ke Al-Falah, iktikaf ke Akramun Nas, iktikaf, mari bawa. Yang menenangkan hatinya di hari tuanya itu tidak ada lain daripada ibadah. Pak Ustaz, anak saya ini kaya-kaya Pak Ustaz. Yang satu di Jogja, yang satu di Singapura, yang satu di Surabaya. Kemarin waktu Idul Fitri pulanglah mereka semua. Begitu pulang mereka datang habis maghrib, makan, habis itu semuanya pergi. Kemana? Tidur di hotel. Nah, aku rindu sama kalian. 30 tahun yang lalu kita tidur di rumah ini waktu ayah kalian masih ada. Aku rindu saat kita dulu sama bercengkrama. Di hari tuaku ini aku ingin melihat cucu-cucuku. Apa kata menantu? Ayolah bang, udah mulai gatal-gatal nih tidur di sini. Kapan lagi engkau menyenangkan hati orang tuamu? Dia tak ingin kau berikan gelang emas besar. Dia tak ingin kau berikan baju sutra. Dia sudah tua, tak ada gunanya dia pakai itu semua. Yang dia inginkan adalah menengok anak menantunya peluk cium, mesra, hati senang, nampak kebersamaan. Itulah yang diinginkannya di masa tuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan kita ukur orang tua kita itu dengan materi yang ada pada kita. Kita tak pernah mampu membayarnya. Makanya diletakkan dia setelah sholat, birrul walidain. Yang ketiga, yang terakhir, qultu, kukatakan kepada Nabi, summa ayyuh, apalagi ya Rasulullah? Kata Nabi, al-jihadu fi sabilillah. Jihad. Padahal kalau susunan menurut logika akal ini susunannya salah. Kenapa salah? Mestinya kan jihad dulu, habis jihad baru orang tua, habis orang tua baru sholat. Kenapa yang paling berat belakangan? Karena ternyata memang sholat berjamaah istiqomah berat, merawat orang tua di hari tuanya berat. Nomor 3 yang berat adalah jihad fisabilillah. Jihad itu apa Pak Ustaz? Barzulul juhdi, mengerahkan segenap kemampuan apa yang ada pada kita. Bi amwalikum, harta, duit, kirim untuk beli jaket musim dingin di Suriah, untuk beli tenda kemah wakaf terbaik. Jihad itu menjahaza ghazian faqad raza. Siapa yang mempersiapkan alat-alat untuk jihad, dia sudah ikut berjihad fisabilillah. Pagi ini kita diajak berjihad. Jihadnya bukan membunuh orang kafir, tapi menunjukkan rasa tak suka kepada 2 hal. Kami tak suka orang Islam dipimpin orang kafir. Kami tak suka kalian menghina Quran kami. 2 perasaan ini mau ditunjukkan dalam bentuk melawan kemungkaran tanpa anarkis. Itu hebatnya orang Islam. Tidak ada motor yang dibakar, tak ada kaca yang pecah, semuanya perdamaian, menunjukkan ketidaksukaan. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Kekuasaan tak bisa dengan tangan, fabilisani, dengan lidah, sampaikan. Tak juga bisa dengan lidah, fabiqalbi, dengan hati. Benci, tak suka, bukan pada orangnya. Karena kalau Allah beri hidayah, bisa saja dia bersyahadat masuk Islam. Benci melihat perbuatannya, mencaci maki Allah, Nabi dan Al-Quran serta ulama. Hati-hati, umat Islam itu seperti lebah, dia tak mau mengganggu. Kalau dia hinggap di ranting, tak ada ranting yang patah. Tapi kalau diganggu, awas, sampai masuk ke dalam air kolam pun dia tunggu. Jangan sarang lebah diganggu. Kalau diganggu, dia tunggu. Masalul mu'minin kamasalin nahli, orang beriman macam lebah. Diganggu dia, awas. Masuk kalian ke sungai, ke kolam, dia tunggu. Begitu kepala kalian muncul, patutnya langsung. Nah, lalu kemudian kata Abdullah ibn Mas'ud, lawistazatuhu
andai kutanya lagi ke Nabi apa lazadani, pasti ditambahnya, tapi tak kutambah karena aku takut kalau ditambahnya aku tak sanggup. Jadi Abdullah ibn Mas'ud itu bertanya cuma 3 kali. Kata Nabi yang pertama as-salatu ala waqtiha, apalagi ya Rasulullah, birrul walidain, apalagi ya Rasulullah, al-jihadu fi sabilillah. Itulah kaji kita semua ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.